Capek-capek begadang, ujung-ujungnya Wilmus lagi yang diputar. Seperti biasa, Max Verstappen lagi-lagi tampil dominan dan tidak terkejar dari start sampai finish untuk raih kemenangan di GP Arab Saudi hari Minggu dini hari tadi. Sehari sebelumnya, pembalap Belanda ini berhasil meraih pole position yang memecahkan rekor lap tercepat yang sebelumnya diraih oleh Lewis Hamilton pada musim 2021, yang seharusnya dia raih andai saja tidak menabrak tembok di tikungan terakhir. Kesalahan itu ia bayar pada kualifikasi kemarin dengan buat rekor waktu baru di sirkuit Jeddah dan bablas raih kemenangan pada balapan keesokan harinya. Kemenangan tersebut adalah kemenangan ke-9-nya secara beruntun jika dihitung dari GP Jepang dan cuma kurang satu dari rekornya musim lalu dengan 10 kali menang yang tentu bisa ia pecahkan lagi tahun ini. Raihannya di Saudi kemarin juga merupakan podium ke-100 Verstappen selama karirnya di F1. Dan tak lupa, pembalap 26 tahun tersebut juga persembahkan Red Bull kemenangan yang ke-115 dan membuat timnya melewati capaian Williams untuk jadi konstruktor keempat dengan jumlah kemenangan terbanyak sepanjang sejarah. Di belakang Verstappen ada Sergio Perez yang tempati podium kedua dan menyempurnakan prestasi Red Bull dengan finish 1 dan 2. Lalu di posisi ketiga ada Charles Leclerc yang akhirnya koleksi podium perdananya musim ini. Sama seperti di Bahrain, Leclerc sejatinya bisa start dari posisi kedua. Tetapi sayangnya, overall pace Ferrari memang masih kalah dari Red Bull, dan dia harus disalip oleh Sergio Perez 4 lap setelah start. Namun setidaknya, posisi Leclerc jauh lebih baik ketimbang musim lalu, dan Ferrari menunjukkan jika mereka adalah tim kedua tercepat setelah Red Bull, dengan finish jauh di depan Oscar Piastri di belakangnya. Yang jadi highlight heboh dari race GP Arab Saudi semalam adalah penampilan impresif dari debutan dadakan atau supir tembak Ferrari, yaitu Oliver Bearman. Oli Bearman menjalani debut dadakannya di Saudi untuk menggantikan Carlos Sainz yang alami radang usus buntu dan harus dioperasi pada hari Jumat. Sainz sebelumnya tampil sambil menahan sakit serta demam pada sesi FP1 dan FP2, sampai kemudian sakitnya makin parah keesokan harinya, dan diketahui jika itu adalah usus buntu. Hal yang sama seperti yang dialami oleh Alex Albon saat absen di GP Italia 2022. Bearman adalah pembalap paling potensial yang dimiliki oleh Akademi Ferrari dan digadang-gadang bakal dipromosikan ke tim khas musim depan. Dia saat ini berlaga di ajang Formula 2 bersama tim Prema dan jadi rekan setim dari wonderkid Mercedes, Andrea Kimi Antonelli. Pada kualifikasi F2 di Jeddah kemarin, Bearman sebenarnya berhasil meraih pole position untuk feature race. Ketika masih memimpikan pole position tersebut, ketika bangun tidur pada hari Jumat pagi, siapa sangka dia mendapatkan telepon dari Frederick Vasseur untuk menggantikan Carlos Sainz yang harus naik ke meja operasi. Bearman, yang semula hanya membayangkan bagaimana menang dari pole position, tiba-tiba berubah menjadi membayangkan bagaimana mimpinya untuk balapan di F1 jadi kenyataan, dan langsung mengemudikan mobil Ferrari pula. Bearman menjadi pembalap termuda ketiga yang mendapatkan kesempatan untuk debut race di F1 dengan usia 18 tahun, 10 bulan, dan 1 hari. Dia cuma punya waktu 1 kali latihan bebas saja sebelum langsung loncat ke kualifikasi. Mepetnya waktu persiapan dan debut dadakannya membuat Bearman bisa tampil tanpa beban atau tanpa ekspektasi yang muluk-muluk. Tapi meski begitu, Bearman memanfaatkan kesempatannya ini dengan serius untuk membuktikan jika ia sudah layak berada di F1. Dia hanya butuh 3-5 kali hot lap untuk bisa bersaing tembus ke 10 besar dengan catatan waktunya tidak begitu jauh dari pembalap-pembalap di atasnya. Ketika kualifikasi walau hanya cuma sampai di sesi Q2, tapi Bearman hanya terpaut 0,036 detik dari sesi Q3. Yang lebih impresif adalah dia bisa tembus ke barisan waktu 1 menit 28 detik dan cuma terpaut 0,6 detik dari waktu tercepat Max Verstappen di sesi Q2. Lalu ketika race, start dari posisi 11 membuat Bearman harus menyalip beberapa pembalap untuk bisa raih poin. Manuvernya ke Yuki Tsunoda tergolong cukup berani, dan cara Bearman menyalip Nico Hülkenberg adalah cara yang cerdik karena memanfaatkan recharging serta pemakaian baterai IRS untuk melibasnya di lurusan. Kecepatan yang ditunjukkan Bearman memang belum konsisten seperti pembalap lain. Wajar, karena debutnya di Arab Saudi juga merupakan kali pertama dia balapan dengan jumlah lap sebanyak itu, apalagi di sirkuit Jeddah yang sangat menuntut fisik dengan tikungan cepatnya.
Tapi setidaknya dia bisa menjaga jarak dengan George Russell di depannya dan tahu kapan harus push atau kapan harus merawat ban. Itulah yang membuatnya bisa bertahan dari kejaran Lando Norris dan Lewis Hamilton yang memakai ban soft pada fase akhir balapan untuk kunci finish di posisi ke-7 di balapan debutnya. Hasil yang sudah sangat bagus dan sangat impresif bagi pembalap yang baru diberitahu akan debut di F1 36 jam sebelum race. Namun, yang jauh lebih mengesankan adalah cara pendekatan Ollie Bearman yang menunjukkan jika pembalap ini sudah lebih dari siap untuk balapan secara reguler di F1. Bearman sangat profesional dengan level fokus yang ia berikan kepada tim dan melupakan semua exposure yang mengarah kepadanya. Sama seperti debut sesinya bersama Haas musim lalu, ia juga menunjukkan level profesionalitas yang sama. Selain itu, dengan pengalaman yang minim dalam mengemudikan mobil F1, terutama mobil SF24 yang belum pernah ia sentuh, serta menjalani debut di sirkuit Jeddah yang sangat teknikal dan intimidatif, Bearman sama sekali tidak bergeming. Alih-alih bermain aman dan sekedar finish, Bearman berani untuk tancap gas dan ambil resiko di setiap lap yang ia lakukan. Hal itu terlihat di kualifikasi, di mana semua tikungan ia libas dengan kepercayaan diri yang tinggi, dan bahkan tembok pun ia serempet untuk bisa mendapatkan waktu yang terbaik. Dan yang terpenting adalah Bearman sama sekali tidak melakukan kesalahan sepanjang debutnya. Keberanian dan kepercayaan diri pembalap Inggris tersebut dalam race pertamanya menunjukkan kalau dia punya talenta yang bukan kaleng-kaleng. Dengan semua rumitnya sistem dan prosedur yang ada di F1, Bearman mampu tampil solid dengan bantu Ferrari bawa tambahan 6 poin. Sebuah impresi yang sangat positif dan sudah pasti akan memberikannya kursi reguler di F1, cepat atau lambat. Haas kabarnya sudah siap untuk menampung Bearman, apalagi musim lalu dia sudah mengikuti rangkaian debut sesi FP1 dan test position di Abu Dhabi. Dengan tidak adanya Günther Steiner yang trauma akan pembalap rookie, maka peluang Bearman untuk bisa jadi pembalap di Haas akan terbuka lebar, atau bisa dibilang hanya tinggal tunggu waktu saja di bawah manajemen Ayao Komatsu. Tapi kalau berbicara kapan promosi ke tim utama Ferrari, itulah yang akan jadi masalah baginya. Karena sebagus apapun impresi yang ia tunjukkan bersama Haas nanti, kemungkinan besar Bearman harus menunggu sampai 2026 atau 2027 untuk bisa ke Ferrari dengan keberadaan Leclerc serta Lewis Hamilton di sana. Jadi karir Bearman akan sangat menarik kalau dia bisa ke F1 bersama Haas musim depan. Yang penting adalah di usianya yang akan menginjak 19 tahun pada bulan Mei nanti, dia sudah menunjukkan sinarnya kepada dunia, serta tim-tim F1 soal potensi besar yang ia miliki. Banyak hal yang harus ia pelajari, dan kami tak sabar menanti kehadiran Bearman serta Antonelli di F1 musim depan. Beralih ke topik lain, beberapa hal menarik juga terjadi di GP Saudi dini hari tadi. Seperti Mercedes yang lagi-lagi tidak bisa memaksimalkan potensi dari W15, meskipun sudah memakai konfigurasi sayap belakang low downforce yang agresif. Lewis Hamilton sepanjang akhir pekan konsisten di sekitaran peringkat ke-8 atau ke-9 dan tak mampu berbuat banyak karena mengeluhkan lemahnya grip ban belakang serta mobil yang bouncing atau mantul-mantul di sirkuit. Berbeda dengan George Russell yang bisa tampil lebih baik, meski sama saja tak mampu berbuat banyak karena tak bisa salip Fernando Alonso yang finish di depannya. Alonso bersama Aston Martin tampil solid sepanjang GP Arab Saudi. Meski masih kurang mantap di lurusan, tapi Aston Martin terbukti kencang di tikungan cepat dan ini membantu Alonso untuk bisa stay di depan Mercedes. Sayangnya Lance Stroll harus lagi-lagi gagal finish di Jeddah karena buat kesalahan dengan menyerempet dinding di tikungan 22 dan kemudian merusak suspensinya lalu berujung menabrak tembok pembatas. Padahal tahun lalu dia juga DNF karena masalah IRS di mobilnya. Duo McLaren sebenarnya tampil solid, terutama sebelum safety car muncul, di mana Oscar Piastri berhasil salip Alonso dan Lando Norris juga mampu menempel pembalap Spanyol tersebut. Tapi sayangnya McLaren salah perhitungan dalam pertaruhan strategi mereka dengan menahan Norris selama mungkin, dan membuatnya cuma bisa finish di posisi ke-8 di akhir race. Piastri sendiri meski sempat frustrasi di belakang Hamilton, tapi dia bisa selesaikan race di posisi ke-4. Posisi poin terakhir berhasil dicuri oleh Nico Hülkenberg lewat strategi kerjasama tim dari Haas. Kevin Magnussen patut diapresiasi setinggi mungkin karena dia rela berkorban demi mengamankan posisi Hülkenberg di top 10. Magnussen bertahan mati-matian dari kejaran Tsunoda, Albon, dan Ocon untuk membuka ruang bagi Hülkenberg yang belum pit stop.
Bahkan ia sampai terkena penalti 20 detik dari manuver-manuvernya saat pertahankan posisi. Dia memanfaatkan sektor pertama untuk mengisi baterai IRS, sekaligus memperlambat laju pembalap di belakangnya sampai 1 detik, dan kemudian tancap gas di lurusan sektor 2 serta 3 untuk menjauh dengan top speed Haas yang kencang. Cara itu berhasil, dan Hülkenberg berhasil bawa pulang poin perdana bagi Haas musim ini. Jadi, momen apa yang berkesan di GP Arab Saudi semalam, atau malah ketiduran? Coba tulis di komentar. Dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.